Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lidiani Sigalingging, ini 450. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang pertemuan kelompok 6, yaitu tentang perhitungan biaya pesanan dan biaya proses. Nah, yang pertama yaitu ada karakteristik lingkungan pesanan dan proses. Nah, yang pertama ada produksi dan perhitungan biaya pesanan. Nah, sebuah perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, mereka ini akan memproduksi berbagai macam jenis produknya, termasuk jasa ataupun produk yang dihasilkan. Nah, itu tuh bermacam-macam. Nah, sistem yang berdasarkan pesanan ini tuh bisa digunakan untuk memproduksi barang persediaan yang akhirnya itu barangnya itu bisa dijual secara umum di pasaran. Nah, fitur utama dari perhitungan biaya pesanan adalah biaya suatu pesanan yang berbeda dengan pesanan lainnya dan harus ditelusuri secara terpisah. Nah, pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya ini tuh harus diakumulasikan berdasarkan pesanan kerjanya. Nah, pesanan kerja yaitu suatu unit yang berbeda atau serangkaian unit. Contohnya itu pesanan kerja itu bisa terdiri atas proyek desain atau membuatnya proses atau contohnya itu kayak contoh dari suatu pesanan itu bisa terdiri dari kayak proyek desain. Misalnya kita mau desain itu kan berarti jasa kan, atau juga bisa membuat kita meminta dibuatkan misalnya contohnya kursi atau meja atau apa. Nah, itu bermacam-macam kan bentuknya, jadi bukan hanya satu macam aja. Nah, terus itu proyek desain ini tuh pendekatan untuk membebankan biaya dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Nah, itu pendekatannya. Nah, dalam suatu perusahaan yang beroperasi ini tuh biasanya berdasarkan pesanan ini tuh pengumpulan biaya pekerjaannya itu menyediakan informasi yang penting untuk manajemennya. Nah, jadi dalam suatu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, itu pengumpulan biayanya ini tuh akan berpengaruh terhadap manajemennya. Nah, selanjutnya itu produksi dan perhitungan biaya biaya proses. Nah, kalau biaya proses ini tuh perusahaan yang termasuk dalam industri berdasarkan proses, mereka ini tuh memproduksi hanya barang yang mirip atau sejenis aja. Nah, di sini tuh contohnya perusahaan yang menggunakan sistem itu tuh kayak perusahaan makanan, perusahaan semen, bahan bakar, dan perusahaan bahan-bahan kimia. Nah, terus hal yang penting dalam sistem ini tuh biaya satuan unit produk itu identik dengan produk lainnya, jadi itu saling berkaitan. Nah, perusahaan jasa juga menggunakan pendekatan perhitungan biaya proses ini. Nah, contohnya itu misalnya ada clearing dari cek bagian clearing cek dari bank mengeluarkan biaya yang sama untuk menggunakan cek berapapun besar uang di dalam cek tersebut. Nah, atas nama siapa si cek itu ditulis. Nah, itu fungsinya. Nah, perhitungan biaya proses ini tuh akan berjalan baik jika produk relatif homogen atau sejenis. Nah, sudah melewati proses dan menerima jumlah biaya produksi yang sama. Nah, hal yang mendasar adalah sistem akuntansi biaya yang seharusnya didesain agar sesuai dengan jenis operasi perusahaan. Nah, sistem perhitungan biaya pesanan dan proses sesuai dengan lingkungan produksi ini berdasarkan pesanan murni dan proses murni. Ada juga kemungkinan penggabungan dari kedua sistem ini. Nah, perusahaan dengan sistem proses ini tuh mengakumulasikan biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Nah, output proses selama periode tersebut itu harus diukur. Nah, biaya per unit itu dihitung melalui pembagian biaya prosesnya dengan output periode terkait tadi. Nah, pendekatan akumulasi biaya ini itu disebut dengan sistem perhitungan biaya proses.
Nah, selanjutnya di sini ada arus biaya yang berkaitan dengan perhitungan biaya pesanan. Nah, di sini menghitung biaya per unit dengan perhitungan biaya pesanan. Nah, harga pokok produksi atau HPP itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam suatu lingkungan berdasarkan pesanan, tarif overhead yang dianggarkan itu selalu digunakan karena penyelesaian pekerjaan itu jarang sesuai dengan selesainya tahun fisikalnya. Jadi seharusnya akan menggunakan perhitungan biaya normal dan biaya-biaya per unit berdasarkan pesanan kerja, yaitu jumlah biaya bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan tersebut, tenaga kerja langsung yang digunakan, dan overhead yang dibebankan dengan satu atau lebih penggerak aktivitas. Di sini ada contohnya. Nah, keponakan Brian, yaitu namanya Delia, dia itu sangat senang dengan peluang untuk memproduksi suplemen bernutrisi khusus. Nah, dia itu menamai perusahaannya itu namanya ini PNP, Personalized Nutrition Product. Nah, dia itu menyewa ruang pabrik dari Healthy Blend. Nah, di bulan pertama operasional ini, Delia ini menerima 2 pesanan. Nah, pesanan yang pertama itu adalah 200 botol suplemen ukuran 24 ons dari toko retail yang merupakan bagian dari klub atletik. Nah, bubuk ini tuh dinamai Supplies Shake 001 dan didesain untuk dicampur dengan air atau susu untuk memberikan tenaga pelatihan. Yaitu manfaatnya. Nah, yang pesanan keduanya ini dia menerima 100 botol. Nah, ini tuh namanya Liga Strong 001. Nah, ini tuh namanya kapsul herbal. Produknya itu kapsul herbal yang didesain untuk memperkuat tulang dan sendi. Nah, Delia ini setuju dengan dua pesanan ini dengan harga berdasarkan biaya yang ditambah dengan 50%. Nah, di sini kita bahas biaya perhitungan yang pertama. Nah, di sini tuh ada supply shake 001. Nah, bahan bakunya itu ada protein nabati, fruktosa, coklat, herbal, vitamin, dan perasanya. Nah, tenaga kerja langsungnya itu dia itu kerjanya itu mengeringkan, menggiling herbal, meracik, dan mengemas. Dan ada overheadnya, yaitu anggaplah overhead ini itu dibebankan dengan menggunakan penggerak tingkat unit tunggal, yaitu ini jam kerja tenaga kerja langsungnya. Nah, ini dimisalkan bahan bakunya itu 1780. Nah, tenaga kerjanya itu 300. Nah, ini tuh 15 per jamnya itu selama 20 jam. Nah, overheadnya itu di sini 240. Nah, ini tuh dibebankan untuk pekerja ini. Nah, 12 per jamnya ini dilakukan selama 12 jam. Nah, jumlah biayanya ini tuh 2.320. Nah, dibagi jumlah unitnya itu 200. Nah, jadi diketahui biaya per unitnya itu 1160. Nah, karena biaya terkait sangat erat dengan harga, mudah untuk melihat bahwa Delia ini akan menagih toko makanan kesehatan tersebut sebesar 3.480. Nah, kita jumlahin lagi nih. Ini kan tadi 2.320 kan dari jumlah biaya. Nah, ditambah 1.160 ini dari 50% yang si Delia sepakati di awal. Dia mau menjual barangnya ditambah 50% tadi, yaitu 1.160. Maka diketahui hasilnya 3.480. Nah, 3.480 ini tuh dibagi dengan jumlah yang tadi pesanannya itu kan. Nah, maka diketahui hasilnya itu 17,40 per botolnya. Ini harganya. Nah, ini tuh perhitungan jumlah biaya dari satuan pesanannya tadi.
Nah, selanjutnya di sini akan bahas tentang bagaimana si Delia ini tuh bisa tahu biaya aktual bahan baku itu sebesar 1.780 atau biaya aktual tenaga kerja langsungnya itu untuk jenis pesanan khusus ini mencapai 300. Nah, untuk menentukannya kita itu perlu tahu atau perlu menelusuri biaya-biaya tersebut dengan berbagai dokumen. Nah, di sini yang pertama itu ada lembar biaya pesanan. Nah, lembar biaya pesanan ini tuh disiapkan di setiap pesanan kerja. Nah, perhitungan sebelumnya pada pesanan supply check 001 dengan daftar jumlah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, lembar biaya pesanan ini disiapkan untuk setiap pesanan dan merupakan bagian dari akun barang dalam proses berarti ini lembar biaya pesanan itu disiapkan untuk setiap pesanan dan merupakan bagian dari akun barang dalam proses dan dokumen utama untuk menghitung semua biaya yang terkait dengan pesanan. Nah, nama pekerjaan ini tuh harus mudah diidentifikasi berdasarkan keunikannya. Nah, nama atau nama pekerjaan ini dapat menjadi judul lembar biaya pesanan. Nah, barang dalam proses meliputi kerja yang belum tuntas berdasarkan sistem pesanan. Nah, saldo barang dalam proses ini tuh pada akhir bulan adalah jumlah lembar biaya pesanan untuk pekerjaan yang belum tuntas tadi. Nah, selanjutnya pada sistem akumulasi manual lembar biaya pesanan ini merupakan dokumen. Nah, kalau pada sistem otomatisnya ini lembar biaya pesanan ini tuh berhubungan dengan catatan arsip induk barang dalam proses. Nah, kumpulan lembar biaya pesanan ini tuh disebut file barang dalam proses. Nah, dalam kedua proses ini tuh berfungsi sebagai pelengkap buku besar dalam prosesnya tadi. Nah, selanjutnya itu dokumen sumber lain digunakan untuk mencatat biaya yang telah ditelusuri ke lembar biaya pemesanannya. Nah, misalnya formulir permintaan bahan baku. Nah, ini tuh digunakan untuk membebankan biaya bahan baku langsung. Nah, pada setiap pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat itu lebih lanjut di gambarnya yang 6/3 ya. Nah, jika perusahaan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, perusahaan harus menelusuri lebih dari satu penggerak aktivitas dan masukkan jumlah aktual masing-masing ke lembar biaya pesanan. Nah, jika penggerak telah dicatat maka tidak ada dokumen sumber baru yang diperlukan. Tapi jika belum ditelusuri, dokumen sumber baru itu harus dibuat. Nah, contohnya itu seperti model kartu jam kerja. Bisa dilihat di gambar 6/4 ya. Nah, seluruhnya itu lembar biaya pesanan ini tuh perusahaan ini yang seluruh lembar biaya pesanan ini tuh perusahaan itu harus lengkap. Ini tuh biasa berfungsi sebagai buku besar yang pembantu untuk persediaan barang jadi. Nah, materi selanjutnya itu arus biaya akun. Nah, pembahasan akan dimulai dengan deskripsi mengenai cara ketiga unsur biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead mengalir melalui barang dalam proses ke barang jadi hingga harga pokok penjualan. Nah, lanjut dengan contoh bisnis Delia. Nah, ini tuh yang menggunakan lingkungan toko kerja sederhana yang disediakan PNP untuk memulai bisnisnya. Nah, Delia ini tuh menyewa ruang belakang pabrik Healthy Blend dan membeli beberapa peralatan produksi yang diperlukan. Yang perlu diingat bahwa Delia mendapat 2 pesanan selama bulan Januari. Nah, pesanan pertama itu yang tadi 200 botol supply check 001 dan pesanan yang kedua itu 100 botol Liga Strong 001. Nah, kedua pesanan itu akan dijual seharga biaya produksi plus 50%.
Nah, selanjutnya ada akuntansi bahan baku. Nah, perusahaan baru mulai jadi nggak ada persediaan awal. Nah, untuk memproduksi bubuk dan kapsul bernutrisi pada Januari ini serta memiliki persediaan bahan baku pada awal Februari. Nah, Delia ini membeli bahan baku seharga 3.500. Dalam catatan akuntansi, akun bahan baku dan akun utang dagang meningkat 3.500. Bahan baku merupakan akun persediaan yang muncul dalam laporan laba rugi di bawah aktiva lancar. Nah, selanjutnya itu ketika Delia memerlukan bahan baku untuk suatu pekerjaan, nah bahan baku ini dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Nah, biaya bahan baku tersebut ini pindah dari akun bahan baku dan ditambah pada akun barang dalam proses. Nah, dalam lingkungan produksi berdasarkan pesanan, nah bahan yang dipindah dari gudang menjadi barang dalam proses itu harus diberi tanda yang sesuai dengan nama pekerjaan. Nah, misalnya di sini Delia membutuhkan 1.780 Supleshe 001. Nah, Delia juga membutuhkan 1.300 Ligastron 001. Nah, lembar biaya pesanan supply check 001 akan menunjukkan 1.780 untuk bahan baku langsung. Nah, untuk lembar biaya pesanan Ligastron 001 akan menunjukkan 1.300 untuk bahan baku langsung. Itu dapat dilihat di gambar 6/5. Nah, bahan baku meningkat 3.500 karena pembeli dan 3.500 karena pembelian dan menurun 3.080 ketika bahan baku ditarik untuk digunakan dalam produksi. Nah, saldo akun bahan baku setelah kedua transaksi tersebut adalah 420. Nah, angka ini dihitung dengan memberikan angka 0 pada permulaan saldo laporan dalam akun bahan baku dan menambahkan pembelian 3.500 dan mengurangi 3.080 untuk bahan baku dalam produksi. Bisalah di gambar 6/5. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Karena kedua pekerjaan tersebut ini berlangsung selama bulan Januari, nah si Delia ini tak hanya menentukan jumlah jam kerja langsung, tapi dia juga waktu kerja setiap pekerjaan itu Delia tidak hanya menentukan jumlah jam kerja langsung, tetapi juga waktu kerja setiap pekerjaan. Nah, itu ditentukan. Nah, supply check 001 itu membutuhkan 20 jam kerja tenaga kerja langsung dengan tarif rata-rata 15 per jam dengan jumlah 300. Nah, kalau Ligastron 001 dengan jumlah 450 selama 30 jam tenaga kerja langsung dengan upah rata-rata 15 per jam. Angka ini dicatat setiap lembar biaya pesanan. Setiap lembar biaya pesanan. Nah, dilihat pada gambar 6/6 itu menunjukkan ringkasan arus biaya tenaga kerja. Nah, yang harus diingat itu biaya tenaga kerja itu hanya mencerminkan biaya tenaga kerja langsung. Biaya kerja tidak langsung itu dibebankannya itu ke overhead.
Nah, selanjutnya ada akuntansi untuk overhead. Nah, biaya overhead ini tuh aktual itu tidak pernah dibebankan langsung pada pekerjaan. Nah, overhead ini tuh dibebankannya pada setiap pekerjaan dengan tarif yang dianggarkan. Nah, overhead ini bisa dibebankan dengan tarif overhead pabrik secara keseluruhan. Nah, tarif departemen atau tarif aktivitas. Biaya overhead aktual ini yang terjadi ini juga harus diperhitungkan, tetapi atas dasar keseluruhan. Nah, di sini kita nganggap Delia itu memperkirakan overheadnya itu tahun proyeknya itu sebesar 14.400. Jumlah ini mencakup penyusutan peralatan, pembayaran sewa ruang pabrik, utilitas pabrik dan asuransi. Nah, asumsikan ini si Delia ini telah menganggarkan tenaga kerja langsung sebanyak 1.200 untuk tahun tersebut. Nah, dengan begini tarif overheadnya itu yang dianggarkan adalah 14.400 dibagi 1.200 sama dengan 12 per jam tenaga kerja langsung hasilnya. Nah, untuk supply shift 001 dengan jumlah 20 jam kerja, overhead yang dibebankan dan dimasukkan ke lembar biaya pesanan adalah 240, yaitu 12 dikali 20. Nah, untuk Liga Strong 001 biaya overheadnya itu 360, yaitu 12 dikali 30 tadi. Nah, karena jam tenaga kerja langsungnya telah dikumpulkan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung pada pekerjaan, nah pembebanan overhead tidak akan membutuhkan tambahan data. Nah, dalam hitungan normal, biaya yang masuk ke akun barang dalam proses hanya biaya overhead yang dibebankan saja. Nah, contohnya biaya overhead aktual itu dicatat. Nah, kita anggap si Delia ini mengeluarkan biaya tidak langsung selama bulan Januari. Nah, pembayaran di sini kita lihat pembayaran sewanya itu sebesar 400. Nah, utilitasnya 50, penyusutan peralatan 100 dan asuransinya 65. Nah, maka jumlah overhead secara keseluruhan itu adalah 615. Nah, yang penting diingat, overhead aktual tidak pernah dicatat pada akun barang dalam proses. Nah, mencatat overhead aktual ini tuh di akun pengendali overhead. Nah, kemudian akhir periode overhead aktual direkonsiliasi dengan overhead yang dibebankan dan variansinya itu ditutup pada akun-akun terkait. Nah, variasi overhead ini biasanya relatif kecil sehingga bisa ditutup pada harga pokok penjualan. Nah, variasi overhead yang terlalu tinggi ini menunjukkan overhead yang dibebankan terlalu tinggi. Nah, sehingga harga pokok penjualannya itu harus diturunkan. Nah, sesuai dengan jumlah tersebut. Sama dengan overhead yang terlalu rendah menunjukkan overhead yang dibebankan terlalu rendah, sehingga harga pokok penjualan harus dinaikkan sesuai dengan jumlah tersebut. Nah, pada akhir Januari overhead aktual yang muncul 615, sedangkan yang dibebankan sebesar 600. Oleh karena itu terdapat variansi overhead sebesar 15, yaitu 615 dikurang 600 yang dibebankan terlalu rendah pada bulan Januari. Bisa dilihat pada gambar 6-7. Nah, overhead yang dibebankan dari semua pekerjaan dimasukkan ke dalam akun barang dalam proses. Nah, jadi kita melihat biaya pekerjaan ini tuh meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Setiap sumber daya dimasukkan ke dalam lembar biaya pesanan. Nah, barang dalam proses dalam titik waktu kapan saja adalah jumlah biaya dari semua lembar biaya pesanan tersebut. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.